semuanya. Jadi di sini kami akan menjelaskan bagaimana penggunaan Kobotol Box untuk membuat form survei. Nah, tapi kalian bisa download terlebih dahulu di Play Store. Nah, tapi kalau kali ini kami akan menggunakan Kobotol Box dari Chrome. Selamat menyaksikan ya. Oke, selanjutnya klik di Chrome, Kobotol Box, pilih yang atas ini, klik. Selanjutnya, pilih Get Start for Free. Kalian pilih yang Global Server, klik. Oke, selanjutnya di sini kalian membuat nama lengkap kalian. Contohnya kami membuat nama kelompok kami, salah satu teman kami, Siti Awan. Di sini kalian buat nama pengguna senyaman kalian dan sesuka hati kalian. Contohnya Claudicity _01. Nah, untuk alamat emailnya ini harus yang aktif ya teman-teman, karena nanti ada konfirmasi ke akun email kalian. Nah, pilih negara Indonesia. Selanjutnya, untuk sektor, kalian pilih layanan kesehatan atau kesehatan masyarakat. Selanjutnya, untuk jenis organisasi, pilih saya tidak terkait. Selanjutnya, setujukan aja yang centangkan. Nah, buat password. Nah, kalian buat passwordnya senyaman kalian dan jangan lupa ya untuk login nanti. Konfirmasi sesuai dengan kata sandi yang kalian buat. Selanjutnya, buat akun. Nah, di sini ada konfirmasi alamat email. Nah, kalian bisa buka Gmail kalian, nanti ada pesan dari Kobotol Box untuk konfirmasi supaya kalian bisa login. Ini salah satu contohnya. Nah, bisa kalian lihat. Kalian konfirmasi agar kalian bisa login. Klik konfirmasi. Selanjutnya masukkan nama pengguna yang tadi kalian buat dan masukkan kata sandi yang telah kalian buat tadi. Klik masuk. Nah, ini adalah tampilannya. Di sini ada contoh kasus yang akan dimasukkan ke Kobotol Box. Di sini kalian mempunyai data 20 anak balita yang akan dimasukkan ke Kobotol Box. Nah, kita membuat baru, klik baru. Selanjutnya buat dari awal, klik. Masukkan nama proyek formulir kalian. Bebas. Tapi kali ini kami akan membuat form survei status gizi balita pasca banjir di Desa Sungai Harapan. Nah, selanjutnya isi deskripsi. Contohnya kami membuat untuk survei status gizi balita pasca banjir di Desa Sungai Harapan. Selanjutnya pilih sektor layanan kesehatan atau kesehatan masyarakat. Nah, negaranya pilih negara Indonesia. Klik ya. Oke. Selanjutnya buat proyek. Oke, tampilannya seperti ini. Bisa klik yang ini kembali. Nah, ini adalah formulirnya. Formulir yang akan kita buat. Nah, cara membuat formulirnya adalah klik. Nah, ini adalah tampilannya. Di sini ada edit formulir. Klik edit formulir. Nah, selanjutnya klik yang tambah. Masukkan pertanyaannya. Contoh nama balita. Klik tambahkan pertanyaan. Nah, pilih yang teks. Jangan lupa klik yang pengaturan. Pilih tanggapan wajibnya, ya. Klik silang. Buat juga kembali pertanyaannya, klik tambah.
Contoh lagi pertanyaannya, umur anak balita dalam kurung bulan. Tambahkan pertanyaan. Nah, pilih yang nomor. Jangan lupa pengaturan, tanggapan wajib, ya. Klik silang. Selanjutnya, pertanyaannya jenis kelamin. Tambahkan pertanyaan, pilih salah satu. Optionnya yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Selanjutnya, pilih pengaturan, tanggapan wajib, ya, klik silang. Sama juga lakukan berulang-ulang. Pertanyaan berikutnya, tambahkan pertanyaan, terus klik pengaturan, seperti berikut ini. Nah, ini adalah tampilan dari kuesioner-kuesioner yang telah kita buat. Ini adalah tampilannya. Nah, selanjutnya untuk menyimpannya, klik simpan. Kita kembali ke menu tadi awal. Selanjutnya untuk menyebarkannya, klik formnya. Klik yang formulir, yang ini. Oke. Selanjutnya, klik sebarkan. Itu harus kita sebarkan ya, agar bisa diisi. Untuk membaginya, jangan lupa scroll ke bawah. Ada kata izinkan kiriman ke formulir ini tanpa nama pengguna dan kata sandi. Nah, klik agar bisa kita membagi tanpa mereka memasukkan nama pengguna dan kata sandi. Lalu klik salin. Lalu kita bagikan agar mereka isi. Untuk melihat bagaimana bentuk formulir yang kita buat, di sini ada edit formulir, di sini ada ganti formulir. Nah, klik yang pratinjau. Maka muncul tampilan kuesioner yang telah kita buat. Ini adalah form surveinya. Tempelkan salinan tautan yang tadi. Ini adalah formnya. Bisa dilihat. Kita ambil contoh kasus data kita. Nah, ini yang akan kita masukkan ke Kobotol Box formulir tadi. Kita ambil contoh nomor 1. Nah, kita bagi duakan dulu ya layarnya. Mari kita isi. Contoh nomor 1, nama balita Adinda. Selanjutnya umur anak 12. Jenis kelamin perempuan. Nama ibu Rahayu. Nah, untuk titik lokasi isi yang latitude sebelah kiri awal, dan untuk yang
longitude itu yang sebelah kanan. Salin, lalu tempelkan. Selanjutnya, mari kita isi berat badan. Nah, berat badannya adalah 7,2. Ini pakai titik ya, nggak bisa pakai koma. Isinya pakai titik. Selanjutnya, isi tinggi badan. Tinggi badannya adalah 70,5. Untuk LLA-nya, itu yang MOIC 111. Apakah ada edema bilateral? Ya. Apakah anak 0,5 bulan mendapat ASI eksklusif? Tidak. Nah, PMBA itu yang ini teman-teman, MPASI adekuat. Pilih yang tidak. Isi sesuai dengan data kasus kalian. Catatan enumerator yang ini. Catatannya salin, lalu tempelkan. Intinya isi sesuai dengan data kalian. Sesuai kalian isi. Nah, bagaimana menyimpannya? Adalah dengan cara mengklik yang submit. Nah, maka muncul kata sukses setelah kita mengisi formulir ini. Isi sesuai seberapa banyak data kasus kalian. Karena kami ada 20 data anak balita, maka kami isi sebanyak 20. Nah, ini setelah 20 formulir yang telah diisi. Nah, ini adalah tampilannya. Jika semua data sudah diisi. Nah, untuk melihat laporannya, klik laporan. Nah, ini adalah tampilan laporan formulir kita. Ini adalah hasilnya. Bisa dilihat. Ini adalah tampilan laporan dari semua kuesioner yang telah kita buat tadi. Bisa dilihat. Lalu bagaimana untuk menyimpan laporannya? Nah, bisa kita unduh ya di cetak. Nah, ini tampilannya. Klik aja print. Lalu simpan di dokumen kalian. Buat nama filenya. Contoh kami buat data hasil survei. Simpan. Save. Nah, ini adalah contoh hasil laporannya. Ini laporannya dalam bentuk PDF ya, teman-teman. Nah, setelah kita cetak hasil data dari formulir tadi, bisa kita lihat interpretasi dari masing-masing data. Yaitu yang pertama ada balita dengan jumlah responden yaitu 20 anak balita. Selanjutnya ada umur anak, yaitu dengan rata-rata 24 bulan atau sekitar 2 tahun 3 bulan. Selanjutnya ada jenis kelamin. Dari 20 responden, terdapat 9 balita laki-laki dan 11 balita perempuan. Selanjutnya ke data antropometri, yaitu yang pertama berat badan. Dari 20 responden, terdapat 9,98 kg. Selanjutnya ada tinggi badan, yaitu dengan rata-rata 81 cm. Selanjutnya ada lingkar lengan atas dengan rata-rata 119,75 mm atau 12,0 cm. Yaitu dengan 5 anak mempunyai lila di bawah 115 mm, artinya indikasi gizi buruk akut atau SEM. Dan terdapat 4 anak dengan rentang 115 sampai 124 mm, yaitu gizi kurang atau MEM. Selanjutnya yang terakhir terdapat 11 anak dengan kurang lebih 125 mm, yaitu gizi normal. Selanjutnya, apakah ada edema? Yaitu terdapat 2 anak yang positif edema, yaitu bisa menyebabkan resiko kwashiorkor. Selanjutnya ada ASI eksklusif, yaitu terdapat 4 anak dengan 0 sampai 5 bulan mendapat ASI eksklusif. Selanjutnya ada anak 0 sampai 5 bulan mendapat ASI eksklusif. Di sini terdapat 4 anak yang mendapat ASI eksklusif, yaitu berarti sebagian diberikan. Selanjutnya ada MPASI adekuat. Terdapat 8 anak yang mendapat MPASI adekuat.
Selanjutnya adalah apakah anak mengalami sakit 2 minggu terakhir. Yaitu di sini terdapat 5 anak terdapat diare, 5 anak mempunyai penyakit batuk, 3 demam, 1 anak pilek, dan 1 anak muntah. Dan terdapat 6 anak yang tidak berpenyakit selama 2 minggu terakhir. Selanjutnya adalah catatan enumerator. Di sini bisa kita lihat beberapa catatan dari enumerator, yaitu terdapat 2 anak yang perlu rujukan segera, 2 anak sehat, dan masing-masing 1 anak dari beberapa catatan enumerator. Nah, selanjutnya adalah interpretasi per anak. Di sini terdapat 20 anak dengan masing-masing resiko masalah gizi. Nah, dari 20 anak itu bisa kita interpretasikan yaitu masih banyak kasus gizi buruk akut atau SEM dengan persentase 25%, ditandai dengan lila di bawah 115 mm dan penyakit infeksi. Selanjutnya ada MEM, yaitu dengan persentase 20%, yang bisa memburuk jika tidak ditangani. Yang terakhir ada faktor risiko, yaitu penyakit infeksi. Di antara lain ada diare, demam, dan batuk. Dan juga ada praktik pemberian MPASI yang tidak optimal. Survei status gizi balita di lokasi Desa Sungai Harapan dengan situasi pasca banjir. 1. Profil responden. Survei dilakukan pada balita usia 0 sampai 59 bulan. Tercatat jumlah balita yang diperiksa sesuai data lapangan. Data yang dikumpulkan meliputi identitas anak, umur, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, status ASI atau PMBA, riwayat sakit, MUAC, dan edema. Yang kedua, status gizi balita, kategori gizi buruk atau SEM. Ditemukan beberapa kasus dengan MUAC kurang dari 115 mm dan atau edema positif. Kategori gizi kurang atau MEM. Cukup banyak balita dengan MUAC 115 sampai 124 mm, menunjukkan adanya kerentanan gizi. Kategori gizi normal, sebagian besar balita berada pada MUAC lebih besar dari 125 mm, namun tetap ada risiko jika pola makan dan kesehatan tidak terjaga pasca bencana. Pola pemberian makan balita atau PMBA. Sebagian balita kurang dari 6 bulan tidak mendapat ASI eksklusif, sudah diberi makanan tambahan berupa air putih, susu formula, dan bubur instan. Balita usia 6-23 bulan umumnya sudah mendapat MPASI, namun variasi makanan masih terbatas. Hal ini menunjukkan praktik PMBA belum optimal. Yang keempat, riwayat penyakit. Ditemukan kasus diare, batuk, atau ISPA dan demam dalam 2 minggu terakhir. Balita dengan riwayat sakit memiliki risiko lebih tinggi mengalami gizi buruk atau memburuknya status gizinya. Yang kelima, ketersediaan pangan rumah tangga. Beberapa keluarga menyatakan cadangan pangan hanya cukup untuk kurang dari 7 hari. Keterbatasan akses pangan pasca banjir menjadi faktor risiko kerawanan gizi. Yang keenam, kerentanan tinggi. Kelompok usia kurang dari 24 bulan, terutama bayi yang tidak mendapat ASI eksklusif. Kasus gizi buruk sudah ada. Jadi diperlukan segera tindak lanjut berupa rujukan ke layanan kesehatan atau gizi darurat. Gizi kurang cukup banyak. Jika tidak ditangani, berpotensi meningkatnya menjadi gizi buruk. Faktor penyebab yaitu praktik PMBA yang kurang tepat, keterbatasan pangan pasca bencana, serta tingginya angka penyakit menular. Rekomendasi. 1. Penanganan kasus SEM segera. Anak dengan MUAC kurang dari 115 mm dan atau edema positif harus dirujuk ke layanan gizi darurat atau rumah sakit. Yang kedua, pencegahan MEM menjadi SEM. Distribusi RUTF atau makanan tambahan berbasis pangan lokal. Yang ketiga, dukungan PMBA. Penyuluhan untuk ibu balita tentang ASI eksklusif, MPASI beragam, higienis dan sesuai umur. Yang keempat, pencegahan penyakit. Peningkatan akses air bersih, sanitasi, dan pelayanan kesehatan dasar. Yang kelima, cadangan pangan. Distribusi bantuan makanan bergizi, seperti beras, lauk hewani, sayur dan buah untuk keluarga dengan balita. Yang keenam, monitoring rutin, pengukuran MUAC, BB, TB secara berkala untuk deteksi dini.